Kisah ini adalah kisah tentang seorang pria, seorang haji yang saleh dan taat, yang rajin melakukan sholat tahajud. Dia telah mengirim banyak fakir miskin di desanya untuk menunaikan haji dan umrah. Dia membantu pernikahan banyak gadis miskin. Dia membelai kepala banyak anak yatim dan menjadi kehormatan bagi banyak gadis. Meskipun demikian, ketika dia meninggal, dia mengalami siksaan yang sangat parah di kuburnya, sehingga semua orang terkejut. Jiwa setiap orang yang menyaksikan siksaan di kuburnya setelah kematiannya menjadi terguncang. Setelah dia meninggal dan haji itu dimakamkan di kuburnya, kuburannya ambruk dan darinya keluarlah seekor ular besar yang kepalanya menjulang ke langit. Teriakan terdengar di mana-mana. Ketika imam dan para ulama di daerah itu melihat pemandangan ini, mereka mulai bertaubat dan beristighfar. Semua orang bertanya, haji itu begitu baik dan taat, mengapa dia menghadapi siksaan seperti itu setelah kematiannya? Kemudian, istri haji itu memberikan penjelasan yang membuat merinding setiap orang yang mendengarnya. Kira-kira dosa apa yang dilakukan haji itu sehingga semua perbuatan baiknya tidak memberikan syafaat baginya, melainkan menjadikannya pelajaran bagi dunia setelah kematiannya? Untuk mengetahui semua ini, tontonlah video hari ini sampai akhir. Jika Anda memiliki seorang haji di lingkungan Anda, peringatkan dia agar tidak melakukan dosa-dosa ini. Kisah ini kembali kepada haji yang tinggal di sebuah desa di Punjab. Haji itu adalah orang yang sangat saleh. Semua orang di daerah itu sangat mencintai dan menghormatinya. Tua, muda, wanita, semua orang sangat menghargai haji itu. Haji itu, yang nama aslinya adalah Abdul Syukur, pergi haji setiap tahun. Dia telah melakukan umrah berkali-kali, itulah sebabnya semua orang memanggilnya haji. Haji itu tidak memiliki anak, dan dia tidak pernah menikah lagi. Dia merampas dirinya sendiri dari kebahagiaan memiliki anak sepanjang hidupnya, hanya karena dia berpikir istrinya akan merasa sedih karena situasi ini, dan dia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Situasi ini meningkatkan rasa hormat orang-orang di daerah itu terhadapnya. Bisakah ada yang lebih baik dari seorang manusia yang meninggalkan kebahagiaan terbesarnya agar tidak menyakiti hati seorang wanita? Haji itu memiliki madrasah agama, sebuah madrasah yang sangat besar. Banyak siswa dan siswi datang untuk belajar di sana. Dia mempekerjakan banyak guru untuk mengajar mereka, dan dia sendiri memberikan pelajaran terjemahan dan tafsir kepada anak-anak. Istri haji, yang semua orang panggil Bibi Jan, Bibi tersayang, juga seorang wanita yang sangat religius dan sopan. Banyak gadis muda datang ke rumahnya untuk menerima pelajaran. Seringkali gadis-gadis itu terlihat sedih ketika mereka datang ke rumah Bibi Jan. Ada seorang gadis muda yatim piatu bernama Syaban yang datang kepada Bibi Jan untuk belajar Al-Quran. Suami bibinya, yaitu suami dari saudara perempuan ibunya, menampungnya di rumahnya. Gadis ini berusia 16 tahun. Suatu hari, istri pamannya memfitnahnya dan mengusirnya dari rumah. Dia datang ke Bibi Jan sambil menangis. Bibi Jan memeluknya. "Ada apa, Syaban? Kenapa kamu menangis seperti ini? Ada apa denganmu, putriku?" Syaban menceritakan semuanya sambil menangis. "Bibi, izinkan aku tinggal di rumah ini. Aku tidak ingin kembali ke rumah itu sama sekali. Istri pamanku memukuliku. Dan sekarang dia memfitnahku dan mengusirku dari rumah. Bagaimana aku bisa pergi ke sana?" Namun, Bibi Jan menolak untuk menampungnya di istana. "Tidak, Syaban. Ini adalah rumahmu. Bagaimanapun rumah itu, dan bagaimanapun orang-orang di dalamnya, itu menjaga kehormatan seorang wanita. Tidak ada tempat yang lebih aman bagi seorang wanita selain rumahnya." Namun, Syaban bersikeras untuk tidak kembali. Pada saat itu, Haji kembali ke rumah. Dia mendengar seluruh pembicaraan Bibi Jan dan Syaban. "Wahai Suraya, nama Bibi Jan, tempatkan gadis ini di salah satu kamar istana. Gadis kecil yang tidak bersalah ini telah diusir bahkan oleh keluarganya sendiri. Kemana dia akan pergi sekarang?" Berdasarkan itu,
Bibi Jan terpaksa menampung Syaban di rumah. Tetapi setelah itu, sikap Bibi Jan terhadap Syaban sangat berubah. Dia terus-menerus mencelanya dan menyalahkannya karena alasan yang sangat sepele. Bibi Jan memiliki kebiasaan, dia tidak pernah berbicara dengan suara keras kepada siapapun. Semua pelayan di istananya adalah orang tua dan ada juga beberapa anak muda. Bibi Jan berbicara dengan hormat kepada semua pelayannya, tetapi sikapnya terhadap Syaban sangat buruk. Dia terus-menerus menghinakannya. Haji selalu memperingatkannya. "Wahai Suraya, mengapa kamu membawa kutukan seorang gadis yatim? Jika kamu melakukan perbuatan baik, jangan membuatnya sulit bagimu sampai tingkat ini. Biarkan gadis ini hidup sesuai keinginannya." Haji akan mendudukkan Syaban di sampingnya dan menghiburnya. "Putriku, jangan pedulikan kata-kata Bibi Jan. Sebenarnya dia bukan orang jahat." Suatu malam Syaban tidak tahan dan meninggalkan istana. Dia kembali ke rumahnya. Dia menjatuhkan dirinya di kaki istri pamannya dan memohon padanya untuk memaafkannya. Dia menerima semua kata-katanya. Ketika Bibi Jan mengetahui bahwa Syaban telah pergi, kelegaan menyebar di wajahnya. Istri paman Syaban ingin Syaban bekerja di rumah-rumah dan memberinya uang yang dia peroleh. Ketika Syaban menolak itu, Bibi dan pamannya memukulinya. Ketika dia menerima tawaran ini, dia diizinkan untuk tinggal di rumah lagi. Dengan demikian, Bibi Jan juga menjadi bahagia dan lega. Haji memarahinya dengan keras. "Kamu telah mengusir anak itu dari rumah." Tetapi Bibi Jan tampaknya tidak peduli akan hal itu. Haji meminta maaf kepada Syaban di depan penduduk desa. "Kamu merasa sedih dan meninggalkan istana karena sikap istriku. Aku minta maaf kepadamu." Sikap Haji ini menimbulkan rasa hormat yang besar baginya di hati semua orang. Dalam waktu sebulan, Haji melamar Syaban untuk seorang pria baik dan kemudian menikahkannya. Dia berkata, "Gadis ini yatim piatu. Dia seperti putriku. Aku tidak ingin putri siapapun tetap tanpa perlindungan seperti ini." Setiap gerakan Haji memenangkan hati orang-orang, tetapi Bibi Jan berbicara dengannya dengan kasar. Dia memperlakukannya dengan sangat buruk. Terkadang dia bertengkar dengan Haji, bahkan di depan para pelayan. Seringkali suara teriakan terdengar dari kamar mereka di malam hari, dan suara ini hanya milik Bibi Jan. Dia berbicara dengan suara keras dengan marah dan bertindak tidak sopan terhadap suaminya. Para pelayan istana berkata, sungguh orang yang baik Haji itu. Meskipun istrinya berkata-kata buruk dan berperilaku buruk, dia tidak memperlakukannya dengan buruk. Dia tidak mengusirnya dari rumah, bahkan dia tidak menikah lagi agar istrinya tidak sedih. Tetapi Bibi Jan tampaknya tidak menghargai nilai suaminya. Keesokan harinya, banyak anak yatim datang ke istana. Haji memberikan mereka tempat di istana dan menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Tetapi Bibi Jan menentang ini dengan keras. "Kamu tidak bisa menampung anak-anak ini di istana. Jika kamu akan menampung mereka, tampunglah mereka di madrasah agama." Tetapi Haji tidak menerima itu. "Lihat Suraya, aku telah mendengarkan semua kata-katamu, tetapi sekarang tidak. Aku tidak akan mendengarkan kata-katamu lagi. Anak-anak ini akan tinggal di istana ini. Jika kamu keberatan, kamu bisa meninggalkan istana ini." Pada saat itu, Bibi Jan terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia meninggalkan istana, kemana dia akan pergi? Dia mulai hidup dalam keheningan dan isolasi total. Dia terus-menerus tenggelam dalam pikiran. Ketika gadis-gadis desa pergi untuk menerima pelajaran, mereka selalu melihatnya dalam keadaan merenung ini. Tetapi tidak ada simpati di hati salah satu gadis itu terhadapnya, karena ketika mereka melihatnya memperlakukan Haji dengan buruk, mereka tidak menyukai itu. Haji telah memberikan pekerjaan kepada banyak orang di desa. Haji memiliki banyak tanah
dan dia telah mempekerjakan banyak pemuda untuk bekerja di sana. Dia menyediakan makanan, pakaian, dan segala yang dibutuhkan anak-anak yang tinggal di madrasah agama. Haji memanggil para pelayan yang bekerja di tanah ke markasnya setiap hari. Dia bertanya tentang kebutuhan mereka. Semua pelayan dan muridnya sangat takut padanya. Ada ketakutan yang besar akan Haji di hati semua orang. Semua anak yang tinggal di istana berdiri dengan kepala tertunduk dan mata menunduk terus-menerus karena takut pada Haji. Setiap kali Bibi Jan melihat anak-anak ini, dia menjadi sangat marah. Dia mulai menggerutu dengan suara keras. Kira-kira dari mana datangnya anak-anak yatim ini dan berkumpul di sini? Dari mana Haji menemukan orang-orang ini dan membawa mereka untuk menjadi bencana baginya? Penduduk desa tidak tahu alasan dibalik kata-kata Bibi Jan ini, dan itulah sebabnya mereka menjauh darinya hari demi hari. Tahun ini, ketika bulan Ramadan dimulai, Haji mulai mengundang penduduk desa untuk berbuka puasa di istananya. Dia menyediakan buka puasa untuk penduduk desa di istananya selama sebulan penuh. Pada hari Idul Fitri, semua penduduk desa berbagi kebahagiaannya. Tetapi hanya ada satu Bibi Jan yang bahkan tidak terlihat senyum di wajahnya. Semua orang di desa berkata, Bibi Jan adalah wanita yang tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai nilai cinta suaminya, dan jika seseorang tidak menghargai nikmat, nikmat itu akan diambil darinya. Suatu hari, Haji dan Bibi Jan bertengkar mengenai suatu topik. Suara teriakan marahnya mencapai luar. Kemudian, tiba-tiba, ketakutan bercampur dengan suara-suara ini. Dia mulai menangis dengan deras. Para pelayan berlari ke kamar. Bibi, mengapa kamu menangis seperti ini? Suara tangisanmu bisa terdengar di luar kamar. Tolong beritahu kami apa yang terjadi. Pada saat itu, Bibi Jan menunjuk ke Haji. Pria itu gemetar hebat. Dia memegang dadanya dan menggosoknya dengan tangannya. Wajahnya pucat. Dia terlihat sangat ketakutan. Para pelayan berlari ke Haji. Ada apa, Haji? Apakah Anda baik-baik saja? Mereka memberinya air. Haji hanya bisa minum beberapa tegukan air sampai dia muntah dengan hebat. Ketika Bibi Jan melihat muntahannya, dia mulai berteriak lebih keras. Para pelayan juga terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Dari mulut Haji keluar kalajengking kecil dan kadal kecil. Setiap kali dia muntah, kalajengking dan kadal kecil jatuh ke lantai dari mulutnya. Ada apa, Haji? Apakah Anda makan sesuatu yang beracun? Bibi, bagaimana benda-benda berbahaya ini masuk ke dalam Haji? Apa yang Anda makan di malam hari? Bibi Jan menangis dan berteriak. Aku tidak tahu apa yang dia makan karena dia makan makanan ini dari luar dan kembali. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Aku sangat takut. Haji terus muntah sepanjang jalan dan kalajengking kecil keluar dari mulutnya. Bibi Jan panik ketika melihat itu. Ketakutan membeku di matanya. Pemandangan masa lalu tampaknya lewat di depan matanya, dan sekali lagi dia mulai menangis terisak-isak. Ya Allah, ampuni kami orang-orang berdosa. Maafkan kami atas kesalahan dan kekurangan kami. Ya Allah, ampuni dia. Dia mengucapkan kata-kata ini sambil menangis. Haji dibawa ke rumah sakit. Segera setelah dia tiba di rumah sakit, dokter berkata bahwa Haji telah meninggal dan tidak ada gunanya menahannya di sini. Bibi Jan tampaknya terkejut. Para pelayan mulai menangis dengan keras karena Haji seperti seorang ayah bagi mereka. Mereka kembali sambil menangis. Berita tentang kematian Haji diumumkan di desa. Keheningan menyelimuti seluruh desa. Semua orang tampaknya menangis dengan keras. Semua orang bertanya, pelindung kami, mitra kesedihan kami, telah meninggalkan kami dari dunia ini? Kepada siapa kami akan menceritakan kesedihan kami sekarang? Siapa yang akan membantu kami dalam kesulitan kami? Siapa yang akan berada di sisi kami dalam kemiskinan kami? Dalam pernikahan anak-anak kami? Dalam pendidikan mereka? Dalam pengobatan orang-orang miskin kami? Ini ada di lidah semua orang. Semua orang menangis. Hanya ada satu Bibi Jan yang tampaknya terkejut.
Pemandangan malam itu tidak pernah meninggalkan matanya. Dia terus-menerus menatap langit. Ekspresi wajahnya juga sangat aneh. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Ada ketakutan aneh di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Simpati penduduk desa secara bertahap beralih ke Bibi Jan yang malang. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya sendirian? Syaban juga datang ketika dia mendengar berita tentang kematian Haji. Dia duduk di sebelah Bibi Jan. Mereka saling memandang dengan mata kosong. Kemudian Syaban membungkuk dan berbisik di telinga Bibi Jan. Aku dengar kalajengking, ular, dan kadal keluar dari muntahan Haji di malam hari. Bibi Jan menutup matanya. Ya, kamu dengar benar. Senyum sinis menyebar di bibir Syaban. Beginilah cara Allah juga menghakimi. Beginilah cara konsekuensi perbuatan juga datang. Aku percaya pada hari ini ketika aku melihat itu. Nyonya, aku biasa berurusan dengan kata-kata ini secara palsu sebelumnya. Suara Syaban meningkat. Bibi Jan meletakkan tangannya di bibirnya. Diam gadis, kamu mengatakannya sekali. Jangan bicara seperti ini lagi. Ada banyak orang di sini. Semua orang sangat menghormati Haji. Jika seseorang mendengarmu, mereka akan mulai berpikir buruk tentang Haji. Senyum itu tidak pernah meninggalkan wajah Syaban. Ini bagus, aku senang mendengarnya. Seandainya aku ada di sana pada saat itu untuk melihat siksaan orang ini yang menyebabkan penderitaan terbesar dalam hidupku. Tetangga Bibi Jan juga duduk di sebelah mereka. Ketika dia mendengar kata-kata Syaban, dia mulai berteriak. Sungguh wanita yang tidak tahu berterima kasih dan tidak bersyukur. Apa yang tidak dilakukan Haji dan Bibi Jan untukmu? Mereka memberimu tempat berlindung di rumah ini. Mereka menanggung semua biaya pernikahanmu sendiri, dan kamu berbicara tentang mereka dengan cara ini. Semua gadis di desa segera mulai mencela Syaban. Bibi Jan terus-menerus mencoba membungkamnya. Dengar, Syaban, jangan berbicara buruk tentang orang mati. Jika kamu mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, kamu juga akan berdosa karena orang ini telah meninggal sekarang. Perbuatannya akan pergi bersamanya. Aku tahu bahwa mengukur rasa sakitmu sangat sulit, tetapi putriku, lupakan semua ini, maafkan dia. Syaban terdiam. Aku akan pergi dari sini, dia berkata. Jika aku terus duduk di sini, lidahku akan lepas lagi, dan kata-kata akan keluar dari mulutku yang tidak akan disukai oleh para pengikut Haji. Aku berharap skandal lain tidak terjadi, bahwa suamimu tidak menjadi pelajaran di depan dunia, atau aku tidak akan mendoakan kerabatku yang menjadi asing bagiku, seperti yang aku doakan untuk orang ini. Syaban pergi dari sana. Semua wanita mulai mengutuknya. Beginilah wanita yang tidak tahu berterima kasih yang menghancurkan kebaikan orang lain. Ah, Bibi, kamu seharusnya menghentikannya. Bibi Jan mengatupkan tangannya di depan para wanita itu. Apa yang kalian katakan? Jenazah suamiku ada di sini, dan kalian terlibat dalam pertengkaran kalian alih-alih berdoa. Ingatlah Allah dan berdoalah untuk kemudahan akhirat suamiku. Ketika Haji dimandikan dan dibawa kembali ke halaman, Bibi Jan tidak bisa menahan air matanya kali ini. Tangisan dan ratapannya memecah langit. Dia terus-menerus memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, tempatkan suamiku di bawah naungan rahmat-Mu. Ampuni dia, mudahkan semua tahapnya. Ditemani oleh takbir, orang-orang membawa jenazah Haji dan membawanya ke kuburan. Hanya terlihat orang dan orang hingga cakrawala yang jauh. Kebanyakan dari mereka adalah murid-murid Haji, dan banyak dari mereka juga adalah orang-orang yang telah dibantu oleh Haji dalam hidup mereka. Ada banjir orang dari satu sisi ke sisi lain. Mata semua orang berair dan wajah mereka sedih. Tetapi wajah beberapa anak sama sekali kosong dari ekspresi apapun, dan ini semua adalah anak-anak yatim yang terus-menerus tinggal di madrasah agama Haji. Haji menyediakan makanan dan minuman bagi mereka dan kemudian mencarikan pekerjaan untuk mereka. Beberapa pergi untuk menetap di kota dan yang lain tetap tinggal di desa ini, tetapi Haji merawat mereka sampai mereka menjadi pengusaha.
Pada saat ini, ada ekspresi aneh di wajah mereka semua. Tidak ada air mata di mata mereka, melainkan siksaan. Imam mulai melakukan sholat jenazah. Sementara sholat jenazah sedang dilakukan di kuburan, Bibi Jan berkeliaran di halamannya seperti kucing gila. Dia terus-menerus menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah sholat jenazah haji sudah dilakukan? Apakah mereka menguburkannya sebagaimana mestinya? Pelayannya berkata, Bibi Jan, aku akan memberitahumu saat mereka menguburkan haji. Mengapa kamu begitu cemas sekarang? Bagaimana Bibi Jan bisa menjelaskan kepada pelayan itu tentang ketakutan yang ada di hatinya yang tidak meninggalkannya sendirian bahkan untuk sesaat? Shalat jenazah haji sudah dilakukan sekarang. Murid-muridnya sedang menurunkan dia ke kubur. Setiap orang yang berdiri di sekitar kuburan mengangkat tangan untuk berdoa. Ya Allah, mudahkan tahap akhir haji. Dia telah berbuat baik kepada banyak orang. Dia telah memperindah kehidupan banyak orang. Ampuni dia berkat perbuatan baik ini. Begitu imam mulai berdoa, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang hebat. Suara ledakan ini sangat keras, sehingga semua orang yang ada di sana terjatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa mengerti dari mana datangnya suara ledakan yang hebat ini. Tiba-tiba, ketakutan turun ke hati orang-orang di sana. Kengerian menyebar di mana-mana. Kemudian, mata semua orang terbuka lebar karena terkejut di depan pemandangan yang mereka lihat. Kuburan haji terbelah menjadi dua dan seekor naga besar keluar darinya. Itu mengambil jenazah haji dan melemparkannya keluar. Orang-orang berdiri dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Tidak ada yang bisa percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Imam adalah yang paling terkejut. Matanya terbuka lebar. Di lidahnya ada zikir Allahu Akbar. Setelah beberapa saat, dia bisa berbicara. Mengapa siksaan ini datang kepada pria ini? Haji itu sangat baik, taat, dan orang yang sangat saleh. Tidak ada seorang pun di desa yang mencelanya atau tidak mencintainya. Lalu mengapa hukuman yang begitu besar ini? Semua orang berdiri dalam keadaan linglung. Penduduk desa berkata, Imam, kita tidak boleh ragu bahwa Haji adalah orang yang saleh. Kita semua tahu betul betapa salehnya Haji. Mungkin ada naga yang tinggal di tempat kuburan digali, dan ketika melihat orang lain di tempatnya, ia mengambilnya dan melemparkannya keluar. Imam berkata, itu mungkin, tetapi akal tidak menerima ini. Cepat, gali kuburan baru di tempat baru. Kali ini, kalian harus menggali kuburan dan melihat dengan seksama. Kuburan lain digali lagi. Haji dimakamkan di kuburan lagi, tetapi pemandangan yang sama disaksikan lagi. Kuburan terbelah menjadi dua, gema, suara ledakan yang hebat bergema. Suara itu sangat keras, sehingga seluruh area berguncang. Setiap orang tetap di tempat mereka berdiri. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua ini adalah siksaan yang telah diturunkan kepada Haji. Allah telah menurunkan siksaan kepadanya. Dia telah menghinanya setelah kematiannya. Kira-kira, dosa apa yang dia lakukan sehingga semua ini terjadi padanya? Penduduk desa mulai berbisik di antara mereka sendiri. Imam berkata, pasti ada sesuatu yang tersembunyi dari kita semua. Kita harus menjelaskan insiden ini. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengantarkan Haji ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kata-kata ini juga sampai kepada Bibi Jan. Ketika dia mendengar bahwa suaminya sedang disiksa, dia mulai menangis dan berteriak. Aku memperingatkan suamiku hari-hari ini, aku mencegahnya hari-hari ini, tetapi dia tidak mendengarkanku. Dia tidak menganggap serius kata-kataku. Dia tenggelam dalam rawa dosa sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan kembali baginya. Ya Allah, ampuni dia. Selamatkan dia dari siksaan yang memalukan ini. Ya Allah, maafkan dia. Semua orang menatap Bibi Jan dengan terkejut. Imam juga datang kepada Bibi Jan ketika dia mendengar kata-kata Bibi Jan. Dia berdiri dengan kepala tertunduk. Bibi Jan, aku minta maaf karena aku ingin berbicara denganmu tentang masalah ini, tetapi tidak ada jalan lain. Aku tidak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpiku, bahwa kita akan terpaksa memikirkan Haji dengan cara ini.
bahwa kita akan terpaksa bertanya tentang dosa yang dia lakukan dalam hidupnya. Di mata kita, dia adalah orang yang sangat saleh dan termasuk penghuni surga. Sekarang katakan padaku, apa dosa yang kamu cegah darinya? Yang buruk bagimu tetapi tidak buruk baginya? Para wanita desa juga berbalik ke arah Bibi Jan. Salah satu dari mereka menyebut nama Syaban. Dia juga mengatakan hal serupa. Imam terkejut. Syaban yang mana? Para wanita menceritakan kepada Imam segala sesuatu tentang Syaban. Haji merawatnya dan kemudian menikahkannya. Tetapi gadis itu berbicara buruk tentang Haji. Kata-katanya harus dianggap serius. Bibi mulai berteriak. Jangan panggil Syaban ke sini. Aku akan menceritakan segalanya kepada kalian. Aku akan menceritakannya kepada kalian. Kemudian, setiap kali Bibi Jan mulai bercerita, setiap orang yang mendengarnya membeku di tempatnya. Bibi mulai bercerita. Ketika aku menikah dan datang ke istana ini, ibu mertua dan ayah mertuaku masih hidup saat itu. Mereka terus-menerus memperingatkan suamiku tentang hal-hal tertentu. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin suamiku yang adalah orang yang begitu saleh, yang mulai beribadah di usia muda dan telah menunaikan haji dan umrah, dibicarakan oleh orang tuanya dengan cara yang begitu buruk? Ketika suamiku pulang larut malam, ibu mertua dan ayah mertuaku akan memarahinya. Awalnya, aku tidak bisa mengerti kebiasaan buruk apa yang sedang dilakukan suamiku. Awalnya, suamiku juga memberiku hakku sebagai istri, tetapi setelah itu dia mulai menjauh dariku sedikit demi sedikit, seolah-olah aku menderita kusta. Jika aku mendekat, dia akan menjauh dan duduk dan marah padaku. Sungguh kurang ajar kamu menempel pada suamimu, dia akan berkata. Pada saat itu, aku merasa sangat malu sehingga aku ingin bumi menelanku. Ketika aku mendengar kata-katanya ini, aku berpikir bahwa dia sangat religius dan sangat saleh. Dan itulah mengapa dia tidak menyukai hal-hal seperti itu dan menjauh dariku. Tetapi dia terus mengabaikanku terus-menerus. Dan suatu hari, ketika aku menangkap basah dia, aku tidak bisa menggambarkan bencana yang terjadi malam itu. Aku datang ke dapur untuk minum air. Aku mendengar suara percakapan dari salah satu kamar. Suara itu adalah suara suamiku, dan itulah sebabnya aku menjadi penasaran. Apa yang sedang dilakukan suamiku di kamar yang terkunci ini selama bertahun-tahun, yang tidak ada yang masuk atau keluar darinya, dan siapa yang dia ajak bicara. Ketika aku masuk ke kamar dan melihat, tanah terlepas dari bawah kakiku, karena suamiku berada dalam hubungan menjijikan dengan seorang pelayan laki-laki pada saat itu. Pada saat itu, aku menyadari bahwa suamiku sebenarnya tertarik pada pria daripada wanita, dan itulah sebabnya dia menjauh dariku, dan mungkin itulah mengapa orang tuanya terus-menerus marah padanya. Mungkin mereka tahu wajah aslinya. Aku menceritakan semua ini kepada ibu mertuaku. Ibu mertuaku menekan suamiku. Dia mengusir semua pelayan muda yang bekerja di istana. Tetapi suamiku, ketika mengetahui bahwa ini terjadi karena aku, dia semakin menjauh dariku, dan aku menderita siksaan ini selama setahun. Aku berasal dari keluarga miskin. Jika aku kembali, keluargaku tidak akan menerimaku. Aku memiliki adik perempuan. Jika aku bercerai, pernikahan mereka akan sulit. Itulah sebabnya aku menanggung segalanya. Setelah kematian ibu mertua dan ayah mertuaku, tidak ada lagi yang tersisa untuk mencegah suamiku. Dia tertarik pada gadis-gadis dan anak laki-laki kecil. Dia membawa gadis-gadis dan anak laki-laki yatim piatu ke istana dan memanfaatkan mereka. Anak-anak tidak bisa memberitahu siapapun karena ketakutan, karena mereka tidak punya tempat lain untuk pergi di luar istana, dan Haji memanfaatkan keputusasaan mereka ini. Aku memperingatkan Haji berulang kali. Aku mencoba mencegahnya dari perbuatan ini. Aku memberitahunya bahwa ini adalah dosa dan ini adalah kesalahan. Dan dia akan berkata kepadaku, aku akan berhaji, aku akan berpuasa, semua dosaku akan terhapus, Allah akan mengampuniku. Kamu akan lihat bagaimana dosaku akan terhapus dengan perbuatan baik dan amal salehku.
Syaban juga adalah gadis yatim piatu yang datang dan mulai tinggal di istana dengan cara ini, dan itulah sebabnya aku marah padanya. Aku tidak ingin Haji melakukan sesuatu yang buruk pada gadis yatim piatu ini. Kemudian kutukan anak yatim ini akan menimpa kami. Karena ketakutan ini, aku mencoba mengeluarkannya dari istana, dan itulah mengapa aku hanya mempekerjakan wanita tua sebagai pelayan di istana, karena Haji tidak tertarik pada wanita tua dan mereka tetap aman. Adapun anak laki-laki kecil, mereka tidak bisa memberitahu siapapun karena ketakutan. Aku telah membungkam Syaban dengan paksa. Haji juga telah melakukan sesuatu yang buruk padanya. Dia berteriak keras bahwa dia akan memberitahu semua orang, tetapi aku menjelaskan kepadanya bahwa dalam kasus ini hanya namamu yang akan tercemar, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang Haji. Dengan demikian, gadis itu terdiam, tetapi kutukannya menimpa Haji. Kira-kira berapa banyak pemuda dan pemudi lain yang kutukan mereka mengelilingi Haji? Mereka tidak bisa memberitahu siapapun karena kehormatan mereka, dan mereka terpaksa menanggung semua ini karena kemiskinan mereka. Tetapi hari ini, Allah telah mengambil hak mereka semua. Ketika kata-kata Bibi Jan berakhir, Imam berdiri, mengambil napas dalam-dalam. Allah sendirilah yang mengampuni manusia dan mengabaikan dosa dan kesalahannya. Tidak diragukan lagi, Haji telah melakukan kesalahan besar. Dia telah memenuhi hak-hak Allah, tetapi dia telah mengabaikan hak-hak hamba. Dia terus-menerus membuatmu sedih dan juga menzalimi anak-anak yatim, kutukan mereka telah sampai padanya. Semua pria yang hadir menangis dengan keras karena mereka semua juga telah dizalimi oleh Haji dalam kegelapan malam. Imam menggali kuburan baru untuk Haji dan menguburnya di dalamnya, dan tidak ada insiden yang terjadi kali ini. Tetapi suara tangisan dan jeritan Haji terdengar dari dalam kubur, bahkan di tempat-tempat yang jauh. Semua orang kembali ke rumah mereka sambil mendoakannya agar diampuni. Teman-teman terkasih, wajah asli seorang manusia tidak terungkap dari jenazahnya, melainkan dari kuburnya. Tidak ada yang bisa menipu Allah. Kutukan orang yang terzalimi langsung mencapai arasi tertinggi, dan itulah mengapa Anda harus membagikan insiden ini kepada semua orang, karena orang-orang akan belajar darinya dan akan menghindari dosa, dan ini akan menjadi amal jariah bagi Anda. Dan untuk mendengarkan kisah-kisah seperti ini lebih lanjut, berlangganan saluran kami dan tulis Allahu Akbar di kotak komentar.